revisi lagi hari ini. Judul kita kan sama-sama soal pemasaran kan. Iya, Gimana kalau kita revisi bareng biar jalannya bareng? kalau aku sih setuju ya kalau kita revisi bareng. Apalagi kan skripsi kita marketing, marketing itu kan asik. Tapi ya itu bikin pusing kalau misalkan teorinya nggak nyambung. Tapi pusingnya beda kan, terutama itu kalau udah masuk olah data. Nah bener, bikin Itu pusing pusing banget. banget itu. Kalian sadar nggak sih? Bab satu itu sebenarnya kuncinya. Sadar sih, itu kan kayak apa sih namanya ya kayak kunci terpenting dalam skripsi utamanya itu. Di situ kan ada latar belakang tuh. Latar belakang itu harus kuat. Kita tuh bisa menjelasin semuanya secara rinci. Kayak kondisi pasar sekarang gimana, terus tren digital marketingnya tuh sekarang lagi tren apa, terus sekarang konsumen tuh perilakunya gimana sih, ya kan? Iya, bener banget. Kayak contohnya nih, sekarang kan konsumen kalau mau beli apa-apa itu tergantung sama reviewnya. Misalkan reviewnya jelek, ya konsumen nggak bakal beli. Terus juga konsumen juga biasanya lihat sosial media, kayak barang-barang apa sih yang lagi viral. Terus juga kayak misalkan artis-artis nih pada apa endorse kayak gitu kan biasanya kan konsumen tertarik. Jadi kalau misalkan tren-tren kayak gitu bisa kita kaitin di latar belakang menjadi masalah utamanya. Betul. Dan harus ada data pendukung nggak sih? Kayak misalnya tuh 70% orang atau konsumen itu beli barang tersebut itu karena lihat ulasan online-nya. Ya mungkin itu bisa jadi eh, alasan yang penelitian kita bisa jadi relevan nggak sih? Nah, bener Bener sih, banget sih. bener banget, aku setuju banget sama kamu. Setelah penjelasan kita tuh di awal yang dari rinci, terus ada data juga yang kamu bilang tadi, kita bisa tuh nyusun rumusan masalah. Kayak digital marketing itu berpengaruh terhadap perilaku konsumen, sorry, terhadap keputusan pembelian atau enggak, ya nggak sih? Bisa sih, bisa. Terus ya, kalau misalkan kita nih udah nentuin rumusan masalah, habis itu kita tinggal cari tujuan penelitiannya. Karena kan tujuan penelitian juga harus jelas. Soalnya kan buat tahu pengaruh variabel tertentu terhadap keputusan beli konsumen. Yes. Jadi semuanya harus jelas, jangan salah-salah kalau di bab satu. Tuh. Makanya bab satu itu adalah kunci dari skripsi. Benar-benar. Kalau udah salah dari awal, pasti kebayang ya pasti salah. Salah semua. Bakal direvisi total. Kalau ditolak terus. Bab satunya salah. Benar-benar harus serius nih ngerjain bab satu. Bener banget nih. Sekarang masuk ke bab 2. Isinya tuh udah mulai ke teori-teori. Itu makin pusing lagi sih sebenarnya. Teori-teori itu artinya kayak tinjauan pustaka gitu sih. Iya, kita kan harus menjelaskan tuh tentang teori marketing kita gimana. Terus kita jelasin juga nih konsepnya apa, kayak digital marketing itu apa, terus brand awareness itu apa, terus apa lagi ya, sama engagement, sama keputusan pembelian. Semua variabel kita tuh dijelasin teorinya di sini. Berarti ini tergantung variabelnya kita masing-masing ya. Benar. Kita kan variabelnya beda-beda. Berarti kita juga di bab 2-nya beda-beda semua. Iya. Ikutin variabelnya kita. Benar. Yang penting kita jelasin secara lengkap di sini bab 2 ini. Nah, teorinya pun kita harus ngambil dari jurnal yang minimal itu 5 tahun dari tahun ini kan ke belakang. Karena kalau ambil dari tahun 2007 itu kayak udah nggak relevan sekarang. Bakal langsung ditolak. Tadi apa? 5 tahun terakhir. Iya, minimal. 5 tahun terakhir lumayan susah juga ya. Itu nyarinya gimana? Nyari-nyari kayak gitu, jurnal-jurnal.
Kalau kayak gitu ya, kita tuh harus menyelami berbagai macam website buat ketemu penelitian terdahulu yang sesuai sama penelitian kita ini. Jadi ya rajin-rajin buka website sama cari-cari. Mungkin kan harus nyelam sambil mual-mual sampai mual-mual sampai pusing. Banyak Nggak banget. ngebayangin sih ini. Terus belum lagi kalau kita udah nyari penelitian terdahulu, kita harus bikin apa itu namanya ya? Apa sih? Kerangka pemikiran. Iya, itu harus ada sih. Ya itu tambah pusing, udah kerangka pemikiran. Habis itu kita harus tentuin hipotesis. Banyak banget. Jadi ini kita juga berdua mulai dari mana? Pusing semua. Semuanya penting. Mulai dari niat dan doa. Itu sih pasti ya. Oh iya, bagian favorit aku nih, metodologi. Pertama itu jenis penelitiannya kuantitatif. Terus kedua, responden. Respondennya itu bisa nyari dari yang orang udah pakai produk tersebut loh. Itu kan kayak gampang loh. Itu bagian favorit. Metodologi berarti itu masuk bab 2 atau bab 3 ya? Bab 3 kalau metodologi mah. Oh, udah masuk bab 3 kita. Banget ya. Oh, yang di bab 3 itu yang ada itu ya instrumen penelitian gak sih? Iya. Yang kayak misalkan nih kita nyari responden pakai apa ya yang di Google Form itu apa sih namanya? Kuesioner. Terus nanti kayak respondennya milih tuh kalau misalkan setuju dia milih setuju, kalau nggak setuju ya nggak setuju gitu kan. Sesuai kayak pernyataan kita yang kita kasihkan ke responden. Iya. Apa ya namanya itu ya? Skala apa ya? Kalikat Oh 1 iya sampai 5. benar. Betul-betul. Terus ada uji validitas, reliabilitas, normalitas, terus apa lagi ya itu ya? Teras. Oh iya ya, heteroskedasisi. Susah banget ngomongnya. Terus satu sama apa tadi? Multi apa itu? Multikolonialitas. Susah banget itu kalau disebut. Itu semua harus lewat sih, harus bisa. Sama itu nggak sih apa sih yang biar kita tahu berpengaruh apa enggak itu uji apa ya? Yang terakhir sendiri. Uji T. Iya, uji hipotesis ya. Iya. Aku sih biasanya nyebutnya uji T ya. Terus kalau di aku sih model analisisnya aku pakainya regresi linear berganda dan pakai SMPLS juga. Kalau kalian pakai apa? Sebenarnya tergantung variabel kan. Kalau aku sih ya di bab 3-nya aku sih pakainya SPSS. Ya karena aku nggak terlalu paham SMPLS. Terus juga menurut aku ya dengan judul aku yang sekarang ini lebih cocok pakai SPSS sih. Iya sih, emang tergantung variabel. Kecuali kalau misalkan judulnya aku kayak ada variabel moderasi atau variabel apa sih satu lagi itu ya? Mediasi itu baru kayaknya aku pakai SMPLS deh. Kalau misalkan nggak ada variabel kayak gitu aku guna SMPLS aja lah, cari aman. Iya sih yang lebih gampang. Soalnya SPSS kan ya ibaratnya kayak dasar banget ya sih kayak tuh udah diajarin. Iya sih. Dan biasanya bagian ini buat mahasiswa akhir itu stres nggak sih? Kalau kita lagi olah data di SPSS atau PLS itu udah kayak stresnya itu ngerjain coding yang tingkatnya itu tingkat dewa. Bener nggak sih? Stres. Pusing. Tapi hasil uji itu penting loh, kayak hipotesis kita tuh sesuai atau enggak, diterima atau ditolak. Itu yang bingung tuh. Kadang kan ada yang ditolak, kita tuh jadi mahasiswa kadang suka bingung ya, tiba-tiba aku ditolak padahal hipotesis kita positif. Nah, kalau misalkan kita udah nemuin hasilnya kayak positif negatif, kita baru masuk bagian pembahasan. Jadi itu nanti di bagian pembahasan kita cocokin antara hasil analisis yang kita olah tadi sama teorinya.
Kalau misalkan signifikan berarti mengandung teori A. Kalau enggak, ya kita juga harus tahu sih alasannya kenapa bisa begitu. Iya sih, jadi kita tetap harus cari teori-teori lain yang mendukung sama hasil kita itu kan. Nah, iya benar banget. Jadi kayak kita harus nentuin dulu hasilnya. Kalau udah nentuin hasilnya, baru kita cari deh cocokin teorinya yang sesuai. Berarti nggak masalah kan kalau hipotesis kita ditolak. Nggak masalah sih, asalkan kita harus nemu teorinya dulu. Habis itu kita masuk ke indikasinya sih. Indikasinya berarti Kayak mana ya? Kayak penjelasan misalnya nih detailnya. kayak brand ini tuh harus aktif bikin konten kah atau apakah untuk memajukan usaha ini biar orang-orang tuh tertarik untuk membeli produknya dia gitu. Jadi kayak ibaratnya penjelasan lebih detailnya gitu ya. Iya. Nah, kita kan tadi kan udah selesai pembahasan ya. Kalau misalkan udah selesai pembahasan, ini dia nih part yang paling mudah, itu kesimpulan. Jadi itu nanti di kesimpulan kita tinggal ringkas aja semua hasil analisisnya. Jangan bikin teori baru, tinggal ngerangkum aja. Bener banget sih, kita tuh nggak boleh asal bikin kesimpulan ya. Jadi tuh semua yang ada di kesimpulan, sarannya itu harus sesuai sama penelitian yang udah kita lakukan itu. Jadi tuh nggak boleh kayak, ih nemu bagus nih di Google, terus kamu pasang itu nggak boleh. Jadi harus sesuai sama penelitian kita. Betul. Contohnya tuh perusahaan perlu memperkuat digital marketing di platform yang menghasilkan keuntungan tinggi nggak sih? Yes, betul. Atau bisa juga perlu riset lebih lanjut soal faktor lain seperti kualitas produk mungkin. Betul. Pokoknya tuh sarannya tuh harus yang bisa membangun para apa ya namanya perusahaan tuh untuk lebih maju lagi gitu. Yang asal itu deh. Berarti harus benar-benar spesifik gitu ya. Ya supaya penelitian kita tuh bisa dipakai juga sama perusahaan-perusahaan ini. Kalau boleh jujur ya, kalau kita ngerjain ini sendiri nih skripsi ini dari mulai bab 1 sampai selesai, ya udah burn out dan pasti udah nyerah sih. Iya betul. Untung kemarin itu ke mana itu? Oh bimbingan skripsi yang itu ya. Jadi kita ke sana. Nah, benar banget. Sebenarnya kita kemarin korelasi ya. Intinya kita diajarin dari awal, terus dicariin jurnalnya, dicariin judulnya, dicariin topiknya, terus sampai revisi dosen juga dikerjain sama relasi. Kita diajari, kita dibimbing, sampai olah tadi juga. Intinya kita nggak kebetulan sendiri deh. Betul. Kalau nggak ke sana kayaknya kita sekarang masih bingung nggak sih sama tugas akhir ini? Pasti sih. Dan yang paling aku suka ya, ternyata mereka tuh bener-bener jelasinnya tuh sampai kita tuh paham gitu. Jadi nggak cuma dikasih output aja nih kamu pahamin sendiri, enggak, tapi kita bener-bener dikasih tahu, dijelasin, jadi kan makin paham. Bukan cuma selesai aja, tapi paham juga sama isi penelitiannya. Itu sih yang paling penting, kita dibimbing. Bener-bener gak nyesel sih